ayat 38. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanim mubin. Ayat 38. Wa fi Musa, dan juga kepada Nabi Musa. Is arsalnahu, ketika kami mengutusnya Musa ila fir'auna, kepada Fir'aun, bisultanin, dengan membawa mukjizat, tanda-tanda atau bukti-bukti kebenaran Rasulullah. Itu sultan mubinin, yang nyata. Artinya wa fi Musa ay maktubun ala bihal makna wa ja'alna fi qissati Musa ayatan. Wa fi Musa, dan kepada Nabi Musa, ayat ini sambungan. Ya. Wawunya namanya wawu atof. Jadi lafaz wa fi Musa ini maktubun ila ayatin qoblihi, gitu ya. Jadi ayat ini adalah kesinambungan dari ayat yang sebelumnya. Kalau ayat yang sebelumnya pada minggu yang lalu, ya malam Senin, Allah telah mengkisahkan, meriwayatkan, menceritakan bagaimana kondisi kaumnya Nabi Musa. Lut. Masa lali, baru seminggu. Saya aja nggak lupa. Bolos. Kemarin bolos. Lut bolos. Kalau yang bolos itu dibuka Glenn Morrison Channel. Glenn Morrison Channel itu dibuka, yang punya TV channel bisa setel TV-nya. Setel itu Glenn Morrison Channel. Ya, itu kan ditayangkan ulang tentang azab kaumnya Nabi Lut. Ketinggalan zaman teman ini, udah canggih ini. Wayang. Itu disiarkan di situ, bahkan siaran langsung itu Raden Mas Suyoto, Haji Mengrat, siaran langsung, live streaming, ya kan. Maksudnya biar jangan lupa. Jadi kalau ngaji gini nyambung, makanya disebut wa fi Musa maktubun ala fiha. Jadi lafaz wa fi Musa ini adalah atop kesinambungan kepada lafaz fiha, gitu ya. Nah, sebelumnya artinya wa ja'alna fi qissati Musa ayatan, dan aku jadikan pula, gitu ya. Dan aku jadikan pula fi qissati Musa, di dalam kisah tentang Nabi Musa, ayatan, sebagai ayat juga. Kalau pada ayat sebelumnya Allah mengkisahkan tentang bagaimana dakwahnya Nabi Lut yang didolimi, diingkari, dikufuri, didustakan oleh kaumnya, yang kemudian kaum Lut diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan batu-batu dari lempung neraka yang tertulis siapa yang kena azab. Kemarin gitu kan? Masa lali, aku aja nggak lupa. Nah, begitu juga di dalam wa fi Musa ini. Dan Allah pun menjadikan Nabi Musa, menceritakan kisah Nabi Musa ini sebagai ayat-ayat Allah juga.
Namanya ayat Allah yang harus dibaca, kemudian dipahami. Setelah dipahami itu kita masuk ke dalamnya, jadikan ayat itu sebagai ibroh, nakalan, pelajaran dalam sikap hidup kita. Belora niru-niru kaum Nabi Lut dan tidak niru-niru kaum Nabi Musa yang durhaka, gitu maksudnya. Ada ngasih apa? Quran itu ayatnya sama. Ya. Wa fi Musa, dan di dalam kisahnya Nabi Musa, bagaimana kisahnya Nabi Musa? Iz arsalnahu, ketika aku mengutusnya. Hu di sini yaudu ala Musa. Hu ini domir. Domir itu kata ganti. Kata ganti pasti ada yang digantikan. Iz arsalnahu, ketika aku mengutusnya. Nya ini siapa? Nabi Musa. Berarti iz arsalnahu bisa diartikan ketika aku mengutus Nabi Musa. Nah, jadi Allah yang mengutus, yang diutus Nabi Musa. Diutus apa? Ila fir'auna aimul tabisan bi sultanin mubin. Nabi Musa diutus untuk berdakwah kepada siapa? Kepada Fir'aun. Ya. Bi sultanin mubin, ketika Nabi Musa diutus untuk berdakwah, memberi peringatan kepada Raja Fir'aun, itu disertai dengan bisultanin mubin, dengan bukti-bukti kebenaran. Itu tugas kerasulan itu. Jadi rasul, orang alim itu tugasnya ngingetin pemimpin, penguasa-penguasa ketika dia berbuat zalim dengan membawa bukti kebenaran. Makanya Musa dibekali dengan Taurat. Nah, Taurat itulah yang dijadikan pedoman untuk memberi peringatan kepada pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang zalim. Bukan suruh nurut. Ini pelajaran ayat kata Allah ini. Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Artinya, dan di dalam kisah Nabi Musa ini adalah merupakan ayat-ayat juga, seperti Allah mengisahkan tentang Nabi Lut yang dizalimi, didustakan oleh kaumnya. Nah, dalam Musa dikisahkan ketika Musa diutus oleh Allah kepada Fir'aun itu dengan membawa bukti ya mau ini kasih peringatan ngomong RT RW Lurah apa ini bukti nanti wis 3 bulan Jumatan ya ora apa-apa. Ini namanya bisultanin mubin, bukti-bukti kebenaran, bukan katanya aja guayanya kayak pakar. Dibuktikan dulu, makanya Rasul itu dikasih bukti-bukti kebenaran sama Allah. Bahwa bukti kebenaran dengan katanya itu simpang siur, akhirnya apa? Membingungkan itu. Jangan sampai umat bingung. Bahwa bukti dong, fakta dong. Bisultanin itu syarat. Makanya jangan katanya kata saya. Jangan mengatasnamakan yang lain, lalu sendiri apa? Loh, kalau tahu sesuatu, dipahami, dilaksanakan, kita ngalamin sendiri, kita merasakan sendiri, kemudian kita cerita, kita memberikan peringatan kepada orang dengan bukti-bukti kebenaran. Duh, ini loh yang saya alami, nyatanya tidak ada apa-apa. Bukan katanya.
Jangan mengatasnamakan orang, kepengen dianggap benar, kepengen dianggap ini katanya. Gini, jangan senang mengatasnamakan orang-orang yang hebat karena pengen dianggap hebat. Kita ini kan membawa-bawa orang-orang hebat kadang-kadang. Pengen jadi tokoh, nyebut-nyebut, kenal pejabat ini bilang, lu siapa? Lu kan gak ngapa-ngapa yang pejabat. Oh, lu bukan siapa-siapa. Jangan pengen dipercaya orang, jangan pengen diini orang dengan menjual, mengatasnamakan orang lain. Itu namanya membohongi umat. Apalagi mengatasnamakan Allah. Kalau kamu tahu Allah berfirman gini, Rasulullah bersabda gini, amalin. Kalau kamu sudah ngamalin, sudah ngerti, tahu pengalaman, udah ngerasain bener, baru ngomongin orang. Ini kata saya, kan gitu. Saya udah ngalamin sendiri, bukan katanya. Dan saya punya bukti, dan kami mau diminta kesaksian. Kita nanti diminta kesaksian loh, dengan bukti kebenaran. Jangan asal ngomong aja, memberi peringatan tanpa bukti. Kalau belum ngalamin, kok nggak usah. Loh saya ngaji di karepku dhewe bukan karena sampean, enggak. Terserah sampean mau ngrungokno karepmu, gak ngrungokno karepmu. Saya ngaji buat saya, buat pelajaran diri saya. Nah nanti kalau saya ngerasain nih, nah nanti saya cerita loh, rasanya begini ternyata. Enak nggak? Itu namanya bisultoninmu. Ini loh bukti-bukti yang kuat, hujah. Bisa juga disebut hujah yang benar. Nah ketika Allah menceritakan Nabi Musa, itu ceritakan bahwa Musa itu diutus kepada Fir'aun. Ya dengan membawa bukti-bukti kebenaran. Nah kalau orang itu pasti mujizat, kasih apa? Bagi tanda-tanda kerasulan yang benar. Ai bisultanin mubin ini ai bi hujjatin wadihatin, dengan membawa hujah-hujah yang nyata. Bukan katanya nggih. Hujah yang nyata. Bukti-bukti kebenaran. Argumentasi ini loh buktinya. Ini namanya nyata. Kok katanya A begitu, besok ada lagi hujahnya, katanya B begono, katanya ini begitu, mumet. Betul enggak? Sifat umat jadi mana nih sikapnya umat? Pontang-panting nggak karuan, akhirnya nanti pada pecah belah, permusuhan, saling sudon, saling curiga, saling ini itu karena nggak jelas. Paham ya? Iya. Milih yang bukti apa milih yang nggak jelas? Bukti. Loh, pilih nanti makan singkong beneran sama makan roti besok katanya. Pilih nanti makan singkong beneran. Loh, mendingan makan singkong beneran daripada ntar dulu besok insya Allah akan dapat kiriman roti, tapi baru katanya. Sekarang sudah ada singkong, zaman udah berkhayal sama roti itu, mau biar gue kaliran katanya kok. Ini yang sudah bukti singkong. Singkong apa? Naju. Singkong. Malah lontong. Iya. Gitu loh. Loh, kita ngaji, kita beragama untuk sikap hidup kita. Bukan untuk mengatasnamakan agama, tapi agama kita pelajari, kita paham, jadikan sikap hidup kita. Kalau sudah ngerasain lah, cerita sama temen kan begitu. Wah, aku kemarin ngamalin nih. Saya kemarin sholat tahajud, ya Allah, tenang hati saya. Wah, saya kemarin mu'atabah. Alhamdulillah mulai jam 12 aku adus. Ya kan, orang tekan jam 3 wis ra kuat aku leren ngumpamane ya kan. Tapi alhamdulillah lumayan adem juga walaupun enggak selesai. Tapi kan sudah ngalamin. Oh, jangan cerita mu'atabah kayak ya. Oh, enggak tahunya baru diceritain Mbak Min. Oh, gendeng gue. Ngamalin dulu kuat nggak ada urusan, tapi cerita berdasarkan fakta. Nyatanya aku gak kuat, ngono. Cerita medendeng-medendeng kaya wong sing paham mu'atabah, kejebul malah belum pernah mu'atabah. Lah kok ngerti jari Mbah Min lho.
gendeng lah. Ini loh perlunya ngaji, aku ngaji ya buat saya. Nah, karena orang rame-rame ya takjak moco bareng. Gitu loh. Kita hanya membacakan. Ayo apa yang kita dibacakan ini dinyatakan. Kita ini selama ini hanya dibacakan tapi tidak pernah dinyatakan. Akhirnya menghayal terus. Mengurip kok menghayal. Enak enggak? Ya. Iya menghayal makan roti akhirnya ada singgung nggak makan ya kali itu. Udah. Oh wis nyata-nyata kok nyata ini kata Kanjeng Nabi ikutin aja Kanjeng Nabi. Masa ya Kanjeng Nabi dibatalkan oleh orang yang bukan Nabi bukan apa. Pilih Nabi ya. Hah? Ya pilih Nabi ya. Ya, melok Nabi ini bener deh. Nabi itu nggak tahu suku aku melok Nabi ya yang rapatkan urusan baru bisa mendapatkan gitu loh. Seperti benernya Nabi. Orang dorong-dorong. Ngeduk. Orang cerita Ya Allah. Itulah zaman Nabi Musa. Jadi bisultanim mubin dengan bukti kebenaran. Dengan bukti-bukti kebenaran aja yang namanya juga Fir'aun. Nah ini ayat berikutnya coba baca. Fatawalla biruknihi wa qala sajirun aw majnun. Kedan lah. Iya. Apaan? Majnun. Orang ngerti kok ini loh. Majnun itu. Begitu Nabi Musa sudah datang dakwah kepada Fir'aun ngasih belakang dengan bukti-bukti kebenaran. Akhirnya apa? Fatawalla. Maka dia berpaling. Fir'aun berpaling. Ya. Fatawalla. Maka dia Fir'aun berpaling. Ai a'radu 'anil iman, artinya dia berpaling dari keimanan, enggak percaya. Berpaling, enggak mau percaya sama Nabi Musa. Yang jelas dia membawa petunjuk dari Tuhan. Malah berpaling Fir'aun itu. Ya. Bukan hanya Fir'aun, bahkan biruknihi bersama-sama bala tentaranya. Wadyabala itu tentara. Fir'aun berpaling bersama-sama dengan bala tentaranya. Ai ma'a junudihi, ya. Biruknihi ini bermakna ma'a junudihi. Itu, ya. Bersama-sama bala-bala tentaranya. Kenapa biruknihi diartikan junudihi? Li'annahum, karena sesungguhnya mereka bala tentaranya itu lahu bagi Fir'aun karruknin seperti pilar penguat seperti ya. Itu biruknihi artinya junudihi. Akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya berpaling, tidak mau percaya. Tentaranya lebih percaya sama Fir'aun daripada percaya sama Musa yang membawa petunjuk dari Tuhan. Padahal dengan bukti kebenaran masih berpaling juga. Padahal menyaksikan, melihat, ngalamin sendiri masih mau berpaling gak kebangetan. Itu setan pinternya. Akhirnya apa? Malah wahkola. Bahkan dia Fir'aun malah berkata begini. Waqala li Musa, bahkan Fir'aun itu berkata kepada Musa, huwa sahirun. Weh, jangan percaya lu sama Musa. Musa itu tukang sihir. Loh, gendeng enggak? Au majnun atau Musa itu wong edan, itu orang gila, itu gendeng tuh. Malah dianggap gila tuh. Ngamalno kebenaran malah dianggap gila. Ahli sihir itu katanya lho. Gendeng iki. Wong do wedi corona kok dhewe ora. Lah tukang sihir lho. Dukun lho. Wong edan iki. Lah dilono gendeng lho. Jane sing edan sapa utekmu lho gak tau nggo jane.
Lu kan ngikutin sing bener malah dianggap edan. Wedan iki apa? Edan. Zaman Nabi Musa itu dibilang gendeng gara-gara kekeh ngikutin pedoman dari Allah. Lha sing ngomong gendeng iku ya wis Fir'aun sak balane. Sampai bawah tingkat bawah iki balane Fir'aun ngelokno gendeng. Aja kok rungokno kae wong gendeng ya ngono ya. Ya kon iku sing geblek. Untung sampe gak melok bolone. Melok bolone kok. Iki wong Bali lho niku ora melok. Dulu tinggi. Iki berang lor iki berang kidul. Kudune sampean melok-melok kae. Kalau aku edan. Sampean malah melok. Ini loh, emang iman mahal, mutiara paling mahal. Benar. Perhiasan yang paling berharga itu iman. Rasulullah itu 13 tahun gembleng khusus iman. Mergo apa? Ini loh. Iman yang mahal harganya. Iman. Ini tinggal Wadio Bolo ini melak ya berang lor siji, belang kidul siji. Rame-rame ngelokno Musa sihir ya, rame-rame ngelokno Musa edan ya. Sampai iku jangan di iya. Iki mau macakno lho, sampean juga nyimak kan ya. Iya. Jadi Fir'aun malah mengatakan, udah jangan mela Musa. Musa itu kan sihir, biarin aja. Ini mau gendeng ya, mau ngedan ya Musa. Coba. Lihat apa Fir'aun rano nih. Dituduhnya bukti ya malah. Itu. Majnun. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tunggu akibatnya kalau yang model begitu. Akhirnya di ayat berikutnya Allah bilang, ini kan cerita dari Allah ini. Iya. Ya kan? Fa'akhadnahu wa junuduhu fa'akhadnahu wa junudahu fanabatnahum fil yammi wa huwa mulim. Nah, ini ya, akhirnya apa? Fa'akhadnahu, maka aku siksa mereka. Aku jadi kata asal mengambil ya, artinya diambil untuk disiksa. Lalu Allah menyatakan fa'akhadnahu, maka aku siksa dia. Dia siapa? Fir'aun. Nah, mulai paham ya sekarang ya. Hu itu ndomir katakan. Fa'akhadnahu, maka aku siksa dia. Fir'aun. Lah kok cuman Fir'aun tok jari Allah. Lanjutannya wa junudahu, dan bala tentaranya Fir'aun. Siksa, aku siksa Allah. Nah, dengan siksa apa? Fanabatnahum, lalu kami lemparkan mereka Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, sekarang pakai hum. Kalau tadi hu, sekarang hum. Fanabatnahum, maka aku lempar mereka. Ai taroknahum, kami lemparkan mereka fil yami, ke laut, ke dalam samudra, di laut. Ai al bahri pagoroku. Jadi yami itu al-yami itu bahar, samudra, laut, pagoroku. Lalu mereka semua tenggelam, kalau kerem. Jadi Fir'aun dan bala tentaranya yang kufur, yang berpaling dari kebenaran yang telah disampaikan dengan bukti-bukti kebenaran yang nyata, mereka berpaling, nggak mau percaya juga, akhirnya disiksa oleh Allah. Fir'aun dan bala tentaranya dilempar dia ke dalam samudra, ke laut, tenggelam. Fir'aun tak bala tentaranya tenggelam bareng. Satu riwayat di Laut Merah. Ya, itu nek tak cerita dulu udah pernah saya ceritakan. Artinya ketika Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa, pepet sampai di tepi laut. Nabi Musa terus maju laut, mundur. Fir'aun sama bala tentaranya
ujian ini. Oh, gitu ya kan? Akhirnya apa pasrah? Akhirnya Nabi Musa berdoa, Allahumma afrik alaina sabra wa sabit aqdamana wa sunna ala qaumil kafirin wa amitna bil bisolihin. Itu minta wa tawafana muslimin, Allahumma afrik alaina sabran wa sabit aqdamana. Itu kemudian wa tawafana muslimin, Allahumma afrik alaina sabran, ya Allah lapangkanlah dadaku ini dengan kesabaran, wasabit aqdamana, teguhkan pendirianku, karena kalau gak teguh pendirian menghadapi Fir'aun, polisi, nggak tentara. Ini gak teguh hati, nggih kalau benjing mboten ngaji mlengo. Ngono ya. Tenan lho kan Nabi Musa doanya, Allahumma afrik alaina sabra. Ya Allah, lapangkanlah dada kami dengan sifat sabar. Lapangkan dadaku ben legowo. Aku ben ngadepi cumuk-cumuk ini ben sabar, aku ben ra emosi. Bener? Aku cumuk. Cumuk aku. Biasa, aku gak sabar, aku tak lampleng. Aku kasih lapang dada dengan penuh kesabaran. Dan tolong ya Allah, wasabit aqdamana, teguhkan pendirianku. Saya yakin kok ini benar. Saya percaya ya Allah, Engkau tidak pernah mengingkari janji. Wasabit aqdamana, teguhkan pendirian kamu. Ya, wansurna alal qaumiz zalimin. Tolong aku dari kaum yang zalim itu. Wansurna alal qaumil kafirin. Tolong kami dari kaum yang kafir itu. Wansurna alal qaumil fasikin. Tolong kami ya Allah dari kaum yang fasik itu. Wansurna alal qaumil fasidin. Tolong saya dari kaum-kaum yang suka merusak. Wa tawaffani muslimin. Kalau memang kau takdirkan aku harus mati di tangan orang dolim, orang yang kufur, yang fasik, yang fasid, yang hasud itu ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim. Bisa nggak begitu? Hah? Halo? Halo? Apa lo? Orang ijazah jangan kobil itu telat. Cukup nggak aku? Ini Musa. Lalu saya mana kata kependirian ditekani karena cengat. Insya Allah mending kalau ngomong ke jamaah ben buat terus Jumatan mawon. Ngaji libur. Ngaji libur orang. Polisi tentara orang umpan DPR itu kok. Penting DPR orang di DPR lho. Nggak busuk. Karau. Yang penting lapang dada sabar. Karena mau ujung-ujungnya mesti bicara dialog tentang itu karena emang lagi suasananya begitu. Jadi itu sejarahnya Nabi Musa. Udah di pinggir laut. Tinggal jeger tak, hari nangkep tak lho. Mau Fir'aun udah bawa polisi buat tentara. Ndonga Nabi Musa. Allahumma afrik alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin wansurna alal qaumiz zalimin wansurna alal qaumil fasikin wansurna alal qaumil fasidin wansurna alal qaumil hasidin. Ya kan, ya bisa orang kafir, bisa orang dolim, bisa orang fasik, bisa wansurna alal qaumil munafikin, wansurna alal qaumil hasidin, bisa juga orang dengki sama kita. Betul enggak? Nah, buat tawafanah muslimin. Tolong, kalau memang kau harus takdirkan aku matikan aku dalam keadaan muslim. Kan tiap Jumat sampai nerima wasiat itu. Ayo, terutama khotib nerawani mati leren jualan dawet aja. Nah iya tuh.
Lu sampean khotbah ceramah terus wasiat ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ubarawane mati kok. Mati. Jangan anggar khotbah kowe. Halo. Wani lah. Dereng. Aja guyang-guyang iki. Lah kowe ora tau wasiat wong wedok. Diwasiatin. Diwasiati. Halo bro. Ya, peringatan ya Bapak khotib ya. Jangan sampai khotib pas sujudan terus ngelengkap. Jogja kerupuk imane. Keras kena angin melempem. Pakai ya bro. Siap. Doanya Nabi Musa. Apaan? Benar ngaji kok, akhirnya ngaji ketemu kamu. Dilala kerana ngalah itu, Allahumma afrik alaina sabra wa sabit al-tamana. Wa sunna al-qawmil kafirin, wa sunna al-qawmil muslimin, wa sunna al-qawmil munafiqin, wa sunna al-qawmil fasiqin, wa sunna al-qawmil hasidin, wa sunna al-qawmil yahuda wa nasara, wa tawaffana muslimin. Enggak apa semua itu ditambah redaksinya minta sesuai kebutuhan kita. Kalaupun kita nggak ketemu dengan penguasa yang boleh, bisa jadi kita ketemu dengan tetangga-tetangga yang hasut. Biar ditolong sama Allah. Kalau memang aku harus mati karena hasutnya tetangga, kalau aku harus mati karena disantet oleh orang-orang yang hasut, matikan aku dalam keadaan muslim. Enak nggak? Karena apa? Wasiatnya khotib tiap Jumat, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau sudah ini Allah, mestinya sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa pikir-pikirnya terus dicocok-cokno karo uteke. Betul enggak? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati, kecuali engkau mati tetap dalam keadaan muslim. Dan engkau meletrek, enggak teguh pendirian, enggak sabit agama. Loh, kita minta pertolongan Allah. Enak bro. Muslim itu berserah diri. Orang yang berserah diri kepada Allah dalam segala urusan. Kenapa kita harus pasrah? Karena manusia hakikatnya la haula wala quwata. Yang kita harapkan, kita gali ilah billah, pertolongan Allah ini yang pasti. Dia yang mengurus segalanya, yang menentukan segalanya itu Allah. Hidup mati kita Allah. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Aman bi rahmatillahi wa seger waras, selamat wilujeng rahayu lir sambikala tebih saking rubeda. Dimudahkan Allah, dilancarkan berkah rezeki. Alhamdulillah. Amin. Nah.